Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Satrianto. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu engineer, atau dengan kata lain, dalam bahasa Indonesia, apa itu insinyur, dan apa itu rekayasa atau engineering. Apa itu engineering? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, engineering atau rekayasa adalah penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan, seperti perencanaan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien. Menurut saya, engineering adalah penyelesaian masalah dengan suatu ide yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah untuk diselesaikan. Apa arti penting rekayasa atau engineering bagi masyarakat dan peradaban? Rekayasa akan memudahkan pekerjaan manusia. Selain itu, rekayasa akan membuat dunia lebih berkembang lagi. Saat membahas rekayasa, itu tak akan lepas dari problem solving. Apa itu problem solving? Problem solving adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Beberapa contoh dari produk engineering atau rekayasa adalah jembatan. Jembatan akan menyelesaikan masalah transportasi yang dialami. Yang terutama adalah persoalan penduduk yang daerahnya menjadi terisolasi karena suatu rintangan. Dengan adanya jembatan yang menghubungkan dua daerah yang dihambat rintangan tersebut, alat transportasi tidak akan kesulitan dalam menjangkau daerah tersebut. Contoh lain adalah mobile phone. Pembuatan mobile phone akan menyelesaikan masalah komunikasi, persoalan yang dimiliki oleh manusia yang ingin berkomunikasi dengan orang lain yang terpisahkan oleh jarak. Dengan adanya mobile phone, manusia dapat berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya jauh tanpa bergantung kabel selama ada sinyal. Contoh lainnya adalah pembuatan robot di pabrik membuat mobil yang akan menyelesaikan masalah produksi dalam pabrik tersebut. Dengan adanya robot, produksi mobil akan dapat meningkat karena robot tersebut akan memudahkan pekerjaan tenaga pabrik tersebut. Contoh lain adalah Airbus A380. Dengan adanya pesawat tersebut, masalah transportasi akan selesai karena dengan adanya pesawat raksasa, jumlah penumpang yang dapat diangkut bertambah sehingga dapat mengurangi persoalan seperti kehabisan tiket dan sebagainya. Contoh lain adalah pembuatan sistem informasi penggajian yang akan menyelesaikan masalah administrasi. Dengan adanya sistem informasi tersebut, data tentang informasi gaji karyawan akan lebih mudah dan lebih cepat diakses, sehingga akan mengurangi kasus seperti terlambat dalam penggajian dan sebagainya. Contoh lain, EKTP yang akan menyelesaikan masalah kependudukan. Persoalan tersebut terutama adalah persoalan pemerintah. Dengan adanya EKTP yang mencegah terjadinya pemalsuan, penggandaan, dan sebagainya karena EKTP dilindungi dengan sistem keamanan pencetakan seperti Clear Text, Microtext, Filter Image, Invisible Ink, dan warna yang berpendar di bawah sinar UV, serta anti-copy design. Lalu, ada contoh lain yaitu RoboHand. Dengan adanya itu, maka keterbatasan fisik bisa selesai. Karena dengan adanya RoboHand, yang dapat bergerak layaknya tangan manusia normal, para penyandang tunadaksa dapat beraktivitas layaknya manusia normal. Lalu yang baru-baru ini sedang ngetren, brain computer interface yang akan menyelesaikan masalah terutama masalah kesehatan. Ya, tentu saja ini adalah masalah seorang pasien yang sudah sulit disembuhkan, terutama penyakit mental. Dengan adanya interaksi dengan komputer melalui sambungan saraf langsung, pasien menghasilkan tingkat
keterlibatan mental yang lebih tinggi yang dapat menyebabkan kesembuhan. Menjadi engineer berarti kita harus bekerja dan berpikir layaknya engineering, yaitu dengan menerapkan kerangka metode engineering, yaitu 1. Metode engineering digunakan untuk analisa, peraga, dan memecahkan. 2. Engineer mengkonsepkan sistem kompleks sebagai kumpulan dari komponen yang lebih kecil. 3. Pengembangan dan penggunaan dari model simulasi matematika. Dan yang keempat, sintesis dan desain. Apa itu desain? Desain adalah pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda. Sebelum menjadi engineer, kita harus mengenal apa itu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan kemampuan intelektual manusia di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual adalah hak cipta, paten, merek atau trademark, hak desain industri, trade dress, dan rahasia dagang. Lalu bagaimana dengan peran seorang insinyur atau engineer? Insinyur berperan untuk penelitian, pengembangan, desain, konstruksi, produksi, operasi, dan manajemen. Insinyur bekerja dalam kelompok dan saling bekerja sama, mempunyai skill komunikasi yang baik dan skill problem solving yang baik. Ruang lingkup seorang insinyur adalah sipil, kimia, elektrikal, lingkungan, komputer, mekanika, industri, aerospace, biomedis, konstruksi, dan agrikultur. Seorang insinyur yang baik, menurut saya, adalah insinyur yang mematuhi kode etik, dapat bekerja sama, senang bekerja keras, dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan efisien. Lalu bagaimanakah dengan profesi insinyur di Indonesia dan di dunia? Menurut saya, profesi insinyur adalah salah satu profesi terpenting di dunia. Walaupun begitu, nampaknya profesi insinyur belum mendapat perhatian yang cukup, terutama di Indonesia. Dengan bersekolah di ITB, saya berharap saya dapat menjadi insinyur yang baik dan dapat membuat hidup manusia lebih mudah dan lebih menyenangkan. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi.